Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmadani, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek tahun 2022 dari kelompok 3 Angkatan 8 Gelombang 3 ASN Malakbi 383. Pada kesempatan kali ini akan membahas infografis salah satu core values ASN berakhlak yaitu akuntabel. Pembahasan pertama yaitu terkait pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Amanah seorang ASN menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Adapun aspek-aspek akuntabilitas, yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu atau kelompok atau institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Poin yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is results oriented. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Poin selanjutnya yaitu akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability requires reporting. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Poin selanjutnya adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi, atau accountability is meaningless without consequences. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Poin terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance.
Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif atau proactive accountability, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu atau kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens tahun 2007, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal atau vertical accountability dan akuntabilitas horizontal atau horizontal accountability. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah kepada publik, misalnya pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan tekanan dari warga. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah Lembaga Pemilihan Umum yang Independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal atau personal accountability, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Poin selanjutnya yaitu akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Tingkatan yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat.
Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum atau accountability for probity and legality. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Yang kedua, akuntabilitas proses atau proses accountability. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang ketiga, akuntabilitas program atau program accountability. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Selanjutnya, yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan atau policy accountability. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Pembahasan yang terakhir yaitu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menciptakan lingkungan kerja akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan juga konsistensi. Itulah pembahasan berkaitan dengan infografis salah satu core values ASN berakhlak mengenai akuntabel. Semoga video infografis ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.